kita nggak tahu, atau mungkin saya yang belakang, ibu-ibu yang duluan, kita nggak tahu. Jadi yang namanya ajal ini kita nggak ada yang tahu, maka sudah dicatat, maka itu rahasia Allah. Tempatnya pun kita nggak tahu, waktunya pun tidak tahu, itu semua rahasia karena sudah dicatat. Yang ketiga adalah amalihi, amalnya sudah dicatat pada tanggal 28 Mei di rumahnya ahli bait. Nanti akan terjadi akan ada arisan. Di dalam arisan itu nanti ada tausiah. Dari tausiah itulah amal ibadah semuanya dicatat oleh malaikat. Amal itu sudah dicatat ketika 120 dalam buku kita. Makanya amali. Dan yang ketiga adalah yang dicatat adalah kebahagiaan dan kesengsaraan kita. Sudah dicatat. Jadi bisa saja satu hari itu dua-duanya dapat, bisa saja satu hari dapat, satu hari tidak. Itu bisa dicatat. Contohnya nih, contohnya ibu nggak taunya pagi-pagi punya kendaraan, punya mobil, kalau nggak punya kereta. Ada tetangga bilang, Bu, saya ini butuh kendaraan, mobil ibu atau kereta ibu saya saya sewa. Ini uang sewanya 300.000. Bahagia tidak? Sudah dicatat itu. Tapi bisa saja paginya bahagia, sorenya bisa sengsara. Nggak taunya ketika sudah dapat duit diterima keretanya, dibalikan keretanya, ibu pergi jalan-jalan meletup ban kereta ibu. Yang tadinya harusnya 300.000 itu untung, malah rugi. Itulah kesengsaraan. Itu semua sudah dicatat oleh Allah. Maka yang harus kita pahami adalah semua yang terjadi semua sama kita itu, ini semua sudah dicatat oleh Allah. Itu berkenaan tentang dicatat tadi. Maka ketika sudah dicatat itu semua, Allah tiupkanlah ruh kepada jasad kita ini. Dari mulai umur 120 hari sampai sekarang ini ruh menempel sama kita ini. Maka kenapa kalau orang meninggal itu payah, Bu? Kenapa? Ruhnya sudah nempelnya bertahun-tahun. Kalau usianya sudah 60 tahun, 60 tahun sudah bersama dengan ruhnya. Makanya ketika ruh dan jasad bersatu, maka adalah yang namanya nyawa. Seseorang bisa hidup karena adanya nyawa. Mata kita karena hari ini bisa melihat karena ada ruh tadi. Tangan kita bisa bergerak karena ada ruh. Mulut kita bisa mengunyah ini karena ada ruh, ada nyawa tadi. Kalau tak ada nyawa tak bisa. Maka ketika Allah berikan kehidupan kepada kita, ruh menempel jasad dengan kita gunakan mata kita ini dengan baik. Terutama ini bapak-bapak, jaga mata ini Pak. Kenapa? Karena memang mohon maaf, kalau penyakit bapak-bapak itu memang bersumbernya dari mata semuanya. Ini mohon maaf. Berbeda sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ini penyakitnya semua dari mulut, ya kan? Dari mulut. Nah, bapak-bapak dari mata, ibu-ibu dari mulut. Allah itu sudah kasih sama kita kepada badan kita ini bagaimana untuk meyakini itu. Apa meyakinnya? Kalau kita lagi nangis, orang tuh kalau sedang nangis, Allah tunjukkan kepada dia bagaimana salahnya dia. Kebanyakan, mohon maaf, kalau laki-laki itu kalau lagi nangis yang ditutup mana? Mata. Kalau laki-laki kalau nangis mata yang ditutup. Coba tes, refleks kita pasti mata. Tapi kalau perempuan kalau nangis yang ditutup mana? Mulut, ya kan? Apa enggak? Terima gitu kan, pasti gitu kan. Mulut yang ditutup. Kenapa? Allah tuh sudah ngasih tahu laki-laki paling banyak dosa dari mata, perempuan dari mulut. Ya makanya hati-hati Bu, diberi mulut ini, jaga mulut ini. Ya kan? Jaga jangan sampai mulut kita ini sering gunjing orang aja kerjaannya. Soalnya yang suka gibah ini kerjaan siapa biasanya, Bu? Kalau yang gibah ini kerjaan siapa biasanya? Nah, wanita, ibu-ibu biasanya. Kalau bapak-bapak jarang, Bu. Ngomongnya wanita ya, nggak ibu ya. Ngomongnya wanita, nggak ibu. Ibu-ibu apa wanita ini? Ibu-ibu. Beda dia ya. Ya. Banyakan biasanya ibu-ibu. Soalnya mohon maaf Bu. Mohon maaf, kadang-kadang lagi ngajar pun ini ngomong sama sebelah itu. Sama ibu yang satu. Siapa itu ya? Pas lah itu. Tengoklah ibu yang sebelah itu. Nampak? Kasih kerudungnya yang merah jambu aja tiap hari. Apa nggak kebeli lah kerudungnya ya kan? Nah itu dia, kerjaan siapa itu kan gitu. Bapak-bapak nggak pernah, kalau bapak-bapak nggak pernah guncingnya siapa? Aman hari ini Pak ya kan? Kebetulan dia nyampaikannya laki-laki, aman lah ya kan? Tapi nggak juga Bu. Pokoknya dimanapun tempat hati-hati jangan gibah. Kenapa? Orang kalau gibah ujung-ujungnya SMS.
Senang melihat orang susah, susah melihat orang nggak senang nengok tetangga senang nih. Tetangga beli kompor, dia yang kepanasan ya kan. Tetangga beli AC, dia pula yang menggigil. Tetangga beli mobil, dia pula yang naik ambulan ya kan. Ini kejadian ini. Makanya hati-hati jangan sampai seperti itu ya kan. Nah biasanya yang ketawai yang paling kencang itulah belakangnya. Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Jadi kita harus menjaga. Maka ketika masih dibelikan ruh kepada jasad ini, jaga tangan, dijaga, jangan sampai ngambil yang bukan haknya. Hati-hati bu. Ya, hati-hati tuh. Uang-uang anak murid tuh hati-hati, jangan diselipkan sedikit pun, hati-hati jangan. Ya jangan sampai kita ambil yang bukan hak milik kita. Kalau kita kerja tuh ambillah yang memang bagian kita. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Saya pernah ada satu baca buku dalam kitabnya, kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Ini kitabnya menceritakan ada seorang pemuda ini tuh. Pemuda soleh, rajin sholat, rajin silaturahim. Tetapi ketika di yaumul hisab, hisabnya begitu lama. Padahal soleh, sholat rajin, puasa rajin, sedekah rajin, tapi hisabnya lama. Apa yang menyebabkan hisabnya lama? Ternyata Bapak Ibu ketika dia hidup di dunia, satu ketika dia tuh datang di acara seperti ini. Gak taunya sama ahli bait itu disediakan makannya itu daging kambing. Ini daging apa ya? Adalah ya, ada ya. Ini sama ahli bait disediakannya daging kambing. Ketika dimakan ternyata nyangkut daging kambing itu di gigi. Kalau zaman dulu payah, belum ada apa namanya congkel gigi, belum ada dongkrak, belum ada, ya kan? Gak taunya karena payah mengeluarkan daging dari gigi tadi, gak sabar dia pulang. Ketika jalan, nampak dia ranting kecil di depan rumah orang. Dipotek ranting itu untuk nyongkel daging tadi. Ternyata Bapak Ibu, yang menyebabkan hisabnya lama di akhirat cuman gara-gara ranting kecil diambil tanpa bilang sama yang punya tadi itu, yang punya ranting tadi. Hisabnya lama, ranting kecil, hisabnya lama. Kalau kita hari ini berani-berani ngambil yang punya hak kita ambil, maka siap-siaplah nanti hisabnya bagaimana lebih lama lagi dari orang tadi. Makanya kalau bukan milik kita, jaga di tangan kita. Jasad, Allah berikan jasad nih, khususnya untuk perempuan. Bagaimana jasadnya harus betul-betul ditutupi Bapak Ibu. Apalagi seorang laki-laki nih, bapak-bapak. Bapak-bapak itu adalah pemimpin seorang imam, bagaimana harus mengajarkan istri-istrinya menutup aurat. Kalau saya tengok nih bapak-bapak di sini, saya tengok istri-istrinya nutup aurat semua ini. Bukan istri ya? Oh, bukan, nggak ada semuanya ya? Oh, berarti istrinya di rumah semua ya? Ketika seorang suami bisa meyakinkan istrinya menutup aurat, tuh pemimpin yang abdul tuh sebenarnya pemimpin, imam yang betul hebat. Ibu tanya sama ibu-ibu, diajarkan nggak sama suami untuk nutup aurat? Ya. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak ngajarkan istrinya nutup aurat nggak? Kadang-kadang. Tahu sendiri katanya. Hebat tuh berarti istrinya, luar biasa. Mungkin kebanyakan buka Google kalau nggak buka YouTube biasanya gitu kan. Ini kenapa? Ketika seseorang rajin bisa menutup auratnya, bisa selamat hidupnya di dunia. Ada 4 cara menutup aurat yang benar jasad ini ketika Allah beri ruh, ditutup dengan baik. 1, cara menutup aurat yang baik tubuh, tentu harus menutup auratnya. Pakai pakaian yang bagus tuh menutup aurat. Aurat laki-laki itu dari mana? Dari pusat sampai ke dengkul. Kalau perempuan, seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan wajah. Jadi kalau hari ini akhir-akhir saya tengok tuh di viral ya, ada istri artis pakai cadar, nggak taunya cadarnya dibuka ya Bu ya. Ketika dibuka wartawan cuma bilang Masya Allah, ada gitu kan. Sebenarnya cadar itu sunnah Bu. Jadi mau pakai cadar mau nggak pun boleh. Tapi lebih bagus pakai cadar kan seperti itu. Tak pakai cadar pun yang penting menutup aurat. Tadi auratnya kalau wajah ini belum termasuk aurat, maka boleh diperlihatkan kan gitu. Makanya ini dia, telapak tangan pun boleh. Maka hati-hati, mohon maaf, ibu-ibu yang melaksanakan sholat pakai telepung, jangan sampai telepungnya dipasang di leher, karena ini masih aurat ini. Dari mana pasangnya? Ditutupkan minimal di bawah dagu. Hati-hati, ini harus paham juga tentang masalah fikih.
Jadi kalau pakai sholat tuh telekung tuh harus di bawah dagu, jangan sampai kebanyakan kan di sini nempelnya. Kalau di sini, sini masih nampak aurat nih, hati-hati. Nah itulah dia, maka harus tahu kita batasan aurat. Yang kedua, jangan sampai menampakkan lekuk tubuh. Cantiknya istriku pakai baju pakai baju muslim, tapi mohon maaf lekuknya masih nampak juga, ketatnya luar biasa. Ini hati-hati, nggak boleh. Yang ketiga, pantas. Pakai baju tuh yang pantas, mau laki-laki mau perempuan yang pantas. Ini kadang-kadang mohon maaf, saya sering jumpa itu kalau saya jalan ke kota. Banyak kadang-kadang ibu-ibu bajunya roknya panjang, ya sampai panjang tubuh roknya, bajunya panjang, tapi belahannya sampai paha itu ya. Itu terjadi. Makanya saya itu Bu, kalau sudah diajak istri saya ke kota, ke pajak nih, ke Pekanan, saya nggak mau. Kenapa? Dilema sama saya itu. Kenapa dilemanya? Nanti kalau saya bawa kereta, nengok ke kiri, Cino pakai celana pendek, ya kan? Nengok ke kanan, orang keling nampak bujelnya, ya kan? Kadang yang mantapnya itu, kalau nengok ke depan, banyak ibu-ibu yang pakai baju anaknya ibu. Itu yang sedihnya. Ditarik ke atas nampak yang bawah, ya kan? Ditarik ke bawah nampak yang atas. Kadang-kadang dilema, mau ditengok dosa, nggak ditengok mubazir kata para begitu. Itulah makanya kita harus menjaga aurat ini. Maka selagi Allah kasihkan ruh ini, jaga ruh ini dengan baik. Tetapi Bu, ketika jasad dan ruh itu bersatu menjadi nyawa, maka Allah mengingatkan, kullu nafsin za'iqatul, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kita ini semua pasti akan mati. Semuanya pasti akan mati, dan kita nggak tahu kapan kematian itu terjadi. Maka ruh itu adalah kepunyaan Allah. Lalu yang kedua, tadi yang sepertiga bagian itu punya Allah. Lalu yang sepertiga bagian yang untuk ulat belatung itu yang mana? Ternyata jasad kita ada punya ulat belatung nih. Yang mana? Ini yang nampak semua. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini mohon maaf. Ini semua kita ini Bu. Yang gagah ini cuma jadi santapan ulat belatung. Jadi walaupun seandainya pakai bedak-bedaknya MS Glow, ya kan? MS Glow walaupun kredit gak apa-apalah, ya kan? Pipi agak putih tapi leher hitam jadi. Itu semua pipi tuh cuma jadi santapan ulat belatung. Ganteng pun kita cuma jadi ulat belatung. Yang hebatnya tak tersisa sedikit pun. Yang tersisa cuma tulang. Maka jangan kita terlalu merasa bangga. Kita kadang-kadang kan orang hari ini kan pengennya cantik, pengennya badannya bagus, ya kan? Tapi kita lupa bahwasanya kita ini hanya jadi santapan ulat belatung. Ketika datang waktunya, gak taunya diumumkanlah kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Disebutkan nama kita di masjid itu, disebutkan nama kita itu di musola. Maka kalau kita sudah dinyatakan meninggal, orang tuh satu kampung datang-datang beramai-ramai ke rumah kita. Ngapain? Takziah. Datang orang, datang Pak Bilal. Kata Pak Bilal, ini udah bisa kita dimandikan. Gak taunya kita dimandikan. Hari ini beruntung kalau masih bisa mandi sendiri. Kadang-kadang bisa mandi sendiri pun mandinya sekali sehari. Kadang-kadang gak pernah, ya kan? Udah capek kali pulang ngajar pun kadang-kadang gak mandi, ya kan? Itu ibu-ibu guru di sana. Kalau ibu-ibu guru di sini semuanya rajin-rajin mandi semua. Nah itu dia. Kadang-kadang ketika datang malas ini kadang-kadang kan luar biasa. Maka kata Allah, ketika seseorang dia menjauhkan dari kemalasan dari dirinya itu, maka termasuk dia punya keimanan dalam dirinya. Kan kebersihan itu kan ada berarti nilai iman di dalam dirinya. Nah seperti itu. Maka orang yang masih bisa mandi sendiri beruntung, karena satu saat akan dimandi. Kalau hari ini kita bisa pakai kain sendiri, Bapak Ibu beruntung. Pakai baju sendiri masih beruntung. Hari ini enak kita Pak, pakai baju masih bisa gonta-ganti. Baju hari royo semalam, ada yang 3, ada yang 4, macam-macam. Warnanya pun bisa milih. Ada yang merah jambu, ada yang abu-abu, yang putih, ya kan, yang hitam, yang kuning. Tapi nanti Bu, ketika sudah masanya, tak bisa lagi kita pakai kain sendiri. Baju pun tak bisa milih. Baju hari raya tuh yang kita beli tiap tahun, tak ada satupun yang bisa dipakai. Yang dipakai cuma satu, warnanya itu pun nggak bisa request. Mana tahu mau request besok mati Pak Rafi, ya kan? Besok saya pakai kain kapannya warna hitam aja lah, gitu kan? Mana tahu? Nggak boleh sama Bilal itu. Tetap kainnya harus warna putih, nggak bisa.
Begitupun ketika sudah dimandikan, dikainkan, kafankan, maka kita digotong oleh orang-orang, dibawa ke masjid untuk disolatkan. Tengok, kita bisa nengok orang tuh nyolatkan kita. Siapa-siapanya kita bisa nengok. Sudah selesai disolatkan, dibawa kita digotong ke pemakaman. Dimasukkanlah kita ke tempat yang ukurannya nggak besar, cuma 1 kali 2 aja. Itulah tempat pembaringan kita terakhir dan lama kita di situ. Itulah rumah kita yang sesungguhnya. Maka kalau hari ini Bapak Ibu punya rumah, mohon maaf walaupun kecil barangkali masih sewa, beruntung kalau rumahnya besar. Masih bisa lompat-lompat bolak-balik sana sini. Tapi nanti setelah sudah masuk rumah yang ukuran 1 kali 2 itu, tak bisa lagi balik keluar. Kalau sudah masuk, maka tidak bisa keluar lagi. Itulah rumah pembaringan kita yang terakhir. Maka kalau hari ini masih bisa kita punya keluar masuk rumah, maka bersyukur sama Allah. Ini kadang-kadang punya rumah kecil pun kadang-kadang protes saja sama suaminya. Aku kadang gede kali nengok kau bang. Kau tengok ibu guru apa, bapak guru yang lain, guru-guru yang lain punya rumah semua besar-besar. 17 tahun aku rumah sama tetangga sama masih nyewa aja nyewa. Tengok, udah genteng bolong, ya kan? Lantainya pun pecah-pecah semuanya, gak ganti-ganti. Gak bersyukur. Maka ketika sudah masuk dalam kubur, itulah rumah kita yang sesungguhnya. Silakan Bapak Ibu. Ketika sudah masuk di dalam kubur, 40 hari di dalam kubur itu, mulailah badan kita menguning, membengkak badan itu, semuanya membusuk. Ada 2 anggota tubuh kita yang cepat membusuk dibandingkan anggota yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah perut kita, yang kedua adalah mohon maaf kemaluan kita. Itu 2 anggota yang cepat membusuk. Kalau menurut kedokteran, kenapa perut ini sama kemaluan ini cepat membusuk? Karena ketika manusia mati masih meninggalkan bakteri di dalam perut dan di dalam kemaluan. Tetapi menurut hakikatnya, kenapa perut dan kemaluan itu cepat membusuk? Karena kedua anggota tubuh kita ini, itulah sumber nafsu yang ada di dalam diri kita. Yang pertama perut. Banyak orang mohon maaf yang gara-gara mementingkan urusan perutnya berani meninggalkan sholat. Sibuk dia dengan mengajar, azan kumandang nanti aja, azan zuhur masih lama sampai jam 3:30. Nggak ditinggalkan ngajarnya ini karena sudah kewajiban. Padahal ada waktunya kita untuk sholat, ya kan? Tetap kita lakukan. Ujungnya apa? Nanti saja. Nanti sampai pulang pun capek, tak dilaksanakan. Apa tujuannya? Kerja untuk memenuhi isi perut. Gara-gara kita sibuk sama dunia, kadang-kadang pun ibadah kita tinggalkan. Hati-hati. Ini kejadian. Banyak manusia yang seperti itu. Sibuk dia jualan, sibuk dia menyupir, sibuk dia berdagang. Akhirnya kadang-kadang azan berkumandang pun tak dihiraukan. Maka pantas kenapa perut ini cepat membusuk. Belum lagi uang yang haram masuk ke dalam perut, pekerjaan yang haram, hasil dari yang haram masuk ke dalam perut, maka pantas perut ini cepat membusuk. Dan mohon maaf kadang-kadang yang halal pun salah kita cara masukkan ke dalam perut ini. Contoh saja air minum. Ini mohon maaf tadi saya tengok juga beberapa orang yang minum. Sudah Allah kasih air minum, kadang-kadang sudah halal pun kita cara salah minumnya. Sudah minumnya tak pakai bismillah 1, minumnya pakai tangan kiri 2, minumnya pun sambil berdiri 3. Kadang-kadang kalau sudah yang panas pun minumnya kita hembus juga. Maka Rasulullah mengajarkan dari minum saja 4 itu pelajar amal ibadah. Minumlah pakai tak baca, awali dengan menyebut nama Allah. Minumlah bagaimana dengan tangan kanan, minumlah jangan berdiri, minumlah ketika panas jangan kau hembus. Itu pun kita masukkan juga kadang-kadang yang salah itu. Maka pantas kenapa perut ini cepat membusuk, karena ini sumber nafsu. Kadang-kadang mohon maaf, orang mau rela-rela mencuri, orang mau rela-rela mengambil harta yang haram cuman gara-gara urusan perut. Itu dia. Terus yang kedua, mohon maaf kemaluan kita. Kenapa kemaluan ini cepat membusuk? Karena mohon maaf, Allah tuh sudah tempatkan Bu,
jalan yang halal melalui pernikahan. Tapi mohon maaf hari ini Bu, banyak sekali perselingkuhan, perzinahan di mana-mana. Ya kan, sudahlah wakil gubernur yang baru-baru ini ketangkep sedang tidur di hotel. Bahkan dosen dengan mahasiswinya, guru dengan muridnya, tetangga satu dengan tetangga lainnya terjadi. Maka bagaimana kita sebagai orang tua ini menjaga anak-anak gadis kita, menjaga bukan hanya anak gadis kita saja, bahkan menjaga diri kita sendiri. Banyak kejadian kasus, ya kan, guru yang satu dengan guru yang lainnya kan. Mohon maaf, ini hati-hati. Maka pantas kenapa kemaluan itu cepat membusuk. Dan yang luar biasanya bukan hanya itu saja, tapi kebanyakan, mohon maaf, ketika membuang air kencing, banyak di antara kita yang tak pandai istinjanya, tak pandai membersihkannya. Satu ketika Rasulullah lewat kuburan, kata Rasulullah sama sahabat, yuk cepat sikit jalannya. Akhirnya sahabat pun sambil jalan berlari. Lalu Rasulullah melewati kuburan itu lagi, kata Rasulullah, nggak usah, cepat-cepat, pelan aja. Sahabat bingung. Tadi ketika lewat kuburan suruh cepat-cepat, tapi ini ketika pas lewat kuburan itu lagi suruh lambat. Ya Rasulullah, kenapa? Aku tadi ketika lewat mendengar orang yang di dalam kubur ini sedang disiksa. Apa siksaannya Rasulullah? Siksaannya dosanya nggak begitu besar. Apa yang pertama? Di dalam orang yang di dalam kubur ini suka ngadu domba ini. Makanya jadi manusia itu jangan suka ngadu domba. Kadang-kadang kita nggak suka sama guru yang satu dijatuhkan sama guru yang lain. Kita nggak suka sama tetangga yang satu diadukan dengan tetangga yang lain. Kita nggak suka dengan sahabat yang satu diadu domba dengan sahabat yang lain. Kadang-kadang yang hebatnya kita diajak sama orang, kita pun ikut-ikutan, padahal belum tahu apa betul apa tanya. Itu kejadian. Maka ini orang yang seperti nanti disiksa dalam kubur. Yang kedua kata Rasulullah, ini dosanya sepele. Kenapa? Ketika hidup di dunia, ketika kencing tak pernah, mohon maaf, istinja, tak pernah cebok. Ini kebanyakan siapa Bu? Laki-laki. Ini laki-laki, mohon maaf bapak-bapak semua. Kadang bapak-bapak ini barang pun jadi. Jumpa pokok nangka ajar, ya kan? Jumpa dinding ajar, ya kan? Jumpa pokok sawit ajar. Kadang-kadang ketika di jalan tol nyari rest area payah turun ban pun diajar juga, ya kan? Nah, pejamkan mata deh. Ini ketika sudah dibuang pun masuk ke dalam kandang tak dicuci. Nah, yang seperti inilah nanti di dalam kubur nanti disiksa. Mohon maaf Ibu, maka ini yang harus kita jaga. Maka harus kita mengaji tentang bagaimana bab toharoh mensucikan. Jangan sampai kita banyak sholat tapi tak pernah kita beristinja dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena sudah ngaji-ngaji. Yang tadi yang sepertiga bagian untuk Allah adalah ruh, yang sepertiga bagian adalah untuk ulat belatung adalah jasad kita. Lalu yang sepertiga bagian untuk kita yang mana? Tahu nggak? Yang sepertiga bagian yang memang untuk kita itu, yang punya kita itu, itulah amal ibadah. Ruh ini punya Allah, jasad ini punya belatung, maka amal ibadah inilah punya kita yang sesungguhnya. Maka selagi Allah berikan umur, maka perbanyaklah amal ibadah. Ada amal ibadah yang terus mengalir sampai kubur. Apa saja? Satu, sedekah jariyah. Selagi kita masih bisa bersedekah, sedekahlah. Nampak masjid, nampak madrasah, kita bersedekah. Kenapa? Sedekah ini luar biasa. Orang yang sudah mati, ketika dia mati ingin dihidupkan, cuma satu permintaannya, aku ingin bersedekah. Kenapa ingin bersedekah? Satu, orang yang suka bersedekah nanti ketika sakaratul maut dimudahkan ketika sakaratul maut. Yang kedua, orang yang sedang sedih sedekah, nanti sedekah itulah yang amal yang paling terang di dalam kubur. Kita kan sering minta, ya Allah terangkan kubur. Yang paling terang itu sedekah nanti di dalam kubur. Apalagi orang yang senantiasa bersedekah, bukan hanya saja di dunia Allah balas kebaikannya, nanti pun di akhirat Allah balas balasannya. Maka ada yang namanya pintu surga, namanya khusus untuk orang-orang yang bersedekah. Maka perbanyak sedekah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Hari ini kan guru-guru semua nih. Saya yakin ibu-ibu semua ini banyak amal ibadahnya. Sudah berapa tahun ibu paling lama mengajar di sini? Ada yang sudah 20 tahun? Hampir 20 tahun. Bapak-bapak ada yang sudah 20 tahun mengajar? Belum sampai ya?
bagaimana ilmu yang ibu ajarkan kepada murid-murid ini sebagai ilmu yang bermanfaat, diamalkan oleh anak-anak, maka ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau sudah ngajarkannya yang aneh-aneh, nah ini dia nanti jadi dosa jariah bagi kita. Maka jangan sampai kita mengamalkan yang mengajarkan yang salah. Terus yang ketiga adalah anak yang soleh. Maka mulai hari ini kalau kita punya anak, didik anak kita dengan benar, terutama tentang agama. Hari ini kan kita banyak nuntut sama anak. Kau jadi anak cemana, gak mau kau soleh, gak mau kau jadi anak. Padahal sebelum kita ngajarkan anak soleh, sudah gak kita soleh sama orang tua kita? Kalau suruh kita ngajar anak kita suruh sholat, sudah belum kita sholat? Anak kita ajarkan tentang agama, sudah belum kita belajar agama? Kita tak paham agama, kita tak sholat, kita tak soleh sama orang tua, kita mengharapkan anak kita soleh, cuma 0% kita berharap seperti itu. Maka sebelum anak diajarkan soleh dulu kita sama orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, datangi dia. Kapan terakhir nelpon dia? Kapan datang jumpa sama dia? Begitupun kalau hari ini kita pandai anak ini sholat dulu. Karena anak-anak sekarang pandai, Pak. Kenapa kau nggak sholat? Bapak pun nggak sholat katanya, ya kan? Kenapa kau nggak sholat? Mama pun belum sholat. Tengok-tengok sinetron aja dari tadi, itu kan? Pandai anak-anak sekarang. Maka selagi kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, maka perbanyaklah amal ibadah. Itulah 3 bagian manusia. Barangkali mudah-mudahan dengan kita tahu ini semakin bertambahlah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang saya dapat sampaikan karena mungkin terbatas waktu, sudah masuk zuhur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapatkan ilmu bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa, Pak, ya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah.